Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe dulu ya. Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Selain drama Korea yang kian menggeliat, film Korea juga menunjukkan hal yang sama. Tahun 2022 ini, perfilman Korea siap merilis banyak karya film yang telah lama dinanti dan akan menampilkan kisah-kisah menarik. Mulai dari kembalinya para aktor besar sampai plot cerita yang tak biasa. Tentunya membawa keseruan juga hal baru untuk para penonton. Film-film tersebut akan dibintangi oleh pemain papan atas yang tak diragukan lagi kualitasnya. Seperti Sehun EXO akan tampil di film The Pirate The Last Royal Treasure. Selain itu ada Park Sodam yang akan hadir di film Special Delivery. Buat kalian yang penasaran, mari kita ulas. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah film Korea paling ditunggu di tahun 2022 versi UBR Entertainment. 사람 좋아요, 싫어요? 귀여워요. 정 대리님이 원하시는 짜잔! 저희 집 개목걸이에요. 푸들 3살. 12 Love and Leases. Teaser film Korea Love and Leases telah dirilis Netflix pada Senin 17 Januari lalu. Perilisan itu langsung menarik perhatian pecinta film Korea. Film genre komedi romantis ini adalah hasil adaptasi dari webtoon populer berjudul Moral Sense. Tak heran Love and Leases ditunggu-tunggu oleh pembaca setianya saat akan dipindah format ke audiovisual. Webtoon Moral Sense adalah karya komikus Gyo Wol yang pertama kali dirilis di Never Webtoon pada 22 Januari 2017 lalu. Di Love and Leases, Sohyun akan memerankan karakter wanita karir yang bekerja untuk tim Humus atau Public Relation. Ia akan membuat transformasi drastis dengan mengambil peran sebagai Jiwoo. Love and Leases dijadwalkan tayang pada tanggal 11 Februari 2022 mendatang di platform streaming Netflix. Film tersebut tentu akan jadi salah satu tontonan menarik di hari Valentine ini. Sebelas Gentlemen. Ju Ji Hoon dan Han So Hee akan beradu akting dalam film genre kriminal berjudul Gentleman. Wife mengkonfirmasi tersebut beberapa hari setelah agensi kedua artis mengatakan artisnya mempertimbangkan tawaran bermain dalam film itu. Seperti dilansir Daily and Never, konfirmasi tersebut diberikan sekaligus pengumuman Gentleman telah mulai syuting pada Agustus 2021 dan dijadwalkan tayang pada Mei 2022 mendatang. Ju Ji Hoon telah menunjukkan penampilan amat baik dalam film The Spy Gone North serta waralaba Along with the Gods beberapa tahun terakhir, sekaligus drama Kingdom dan Hyena. Sedangkan Han So Hee juga mendapat sambutan begitu hangat dari penggemar drama Korea ketika membintangi drama The War of the Married serta Nevertheless. Gentleman akan menjadi debut Han So Hee di layar lebar. Sepuluh She Died. Byun Yohan dan Shin Hye Sun dikabarkan membintangi film thriller ini. Pada September 2020, agensi kedua aktor itu mengkonfirmasi soal tawaran tersebut. Jika Shin Hye Sun dan Byun Yohan tak mendapat halangan, maka mereka akan kembali beradu akting setelah berkolaborasi dalam film A Day pada tahun 2017 silam. Film She Died berkisah tentang seorang pria yang secara diam-diam memasuki rumah seorang influencer dan menemukannya tak lagi bernyawa. Proyek ini menampilkan cerita menegangkan dengan psikologi karakter mendetail. Proses syuting film baru ini telah berlangsung sejak musim gugur 2020. Tahun itu pula dua film Byun Yohan, Voice dan Jason Yobo dirilis. Sementara She Died dijadwalkan rilis tanggal 7 September 2022. 9 Sick 45. Film komedi ini dijadwalkan akan tayang pada tahun 2022 ini. Film yang disutradarai oleh Park Gyu Tae-ri berhasil menarik perhatian publik karena menggait aktor-aktor komedi terbaik, mulai dari Ko Kyung Pyo, Lee Ye Kyung hingga Moon Suk. Film ini merupakan kisah komik yang membahas tentang tentara Korea Selatan dan Korea Utara yang diam-diam bertemu karena tiket pemenang lotre dari Korea Selatan terbawa angin hingga ke perbatasan dengan Korea Utara.
Kedua tentara tersebut kemudian membahas nasib akhir kertas lotre tersebut. Aktor tampan Kyung Pyo akan memerankan karakter Chun Woo, sersan penjaga pos garis depan Korea Selatan. Chun Woo merupakan orang yang pertama kali memenangkan tiket lotre tersebut. Ia pun berusaha sekuat tenaga agar bisa mendapatkannya kembali demi mewujudkan hidup yang diimpikan setelah berhenti dari tentara. Delapan, Hansan. Bergenre sejarah, Hansan dikabarkan akan rilis tahun 2022 ini. Namun tanggal perilisan belum dibeberkan. Hansan adalah film terbaru sutradara Kim Han Min usai berhasil memecahkan rekor lewat film Roaring Currents 2014. Film terlaris sepanjang sejarah Korea Selatan. Menceritakan peperangan laut armada Korea dan Jepang di Pulau Hansan pada tahun 1592 dan fokus pada kehidupan Laksamana Yi Sun Shin yang diperankan oleh Park Hae Il yang mencari pasukan angkatan laut Jepang. Taecyeon akan memerankan tokoh Im Jun Young, salah satu anggota pasukan armada Korea. Aktor sekaligus anggota boyband K-pop 2PM ini akan mencoba peruntungan menjajal kemampuan aktingnya dalam film drama sejarah untuk pertama kalinya di film ini. Sebagai aktor, Taecyeon telah menunjukkan kemampuan aktingnya lewat sejumlah drama dan film seperti Dream High, Save Me, dan masih banyak lagi. Tujuh, Boston 1947. Dengan genre drama olahraga, film Boston 1997 berkisah tentang atlet Korea Selatan yang ikut serta dalam ajang maraton di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1947. Kompetisi ini merupakan ajang olahraga internasional pertama yang digelar pasca Perang Dunia II. Aktor Ha Jung Woo dan Bae Sung Woo telah memastikan keterlibatan mereka. Sutradara Kang Jae Kyu yang menggarap Salute the Amour pada tahun 2015 dipercaya untuk mengarahkan film ini. Ini akan menjadi proyek akting terbaru Im Si-won setelah menerima tawaran membintangi drama Strangers from Hell. Belum genap seminggu menyelesaikan masa tugas di militer, aktor Im Si-won berpotensi comeback ke layar lebar lewat film Boston 1947. Kabar itu kemudian diamini oleh agensi sang aktor Plum Actors. Belum ada tanggal perilisan, Boston 1947 dijadwalkan tayang tahun 2022 ini. Enam, 20th Century Girl. Film ini merupakan film original Netflix Korea yang akan disiapkan untuk tayang di tahun ini. Filmnya sendiri bergenre melodrama, berlatar waktu tahun 1999 ini berfokus pada remaja berusia 17 tahun bernama Bora yang menemukan cinta pertamanya. Sayangnya ia harus berakhir patah hati. Secara garis besar, 20th Century Girl adalah momen berwarna tentang cinta dan persahabatan. Agensi Byun Woo Suk mengumumkan bahwa dirinya telah dikonfirmasi dalam peran utama. Drama ini juga akan ditaburi oleh para pemain muda lainnya seperti Park Jung Woo, Roh Hyun So, dan Gong Myung. 20th Century Girl akan diarahkan oleh Bang Wuri, sutradara yang memenangkan Blue Dragon Film Award untuk film pendeknya Miss Young pada tahun 2014 lalu. Walaupun belum ada tanggal pastinya, kita tunggu saja ya guys. Film ini diperkirakan rilis tahun ini. 일종의 특송이죠. 5. Special Delivery. Special Delivery merupakan sebuah film aksi kriminal Korea Selatan yang telah tayang pada 19 Januari 2022. Alasan kenapa film ini ditunggu pecinta film Korea adalah karena Special Delivery merupakan comeback Park So-dap usai vakum selama 6 tahun di layar lebar Korea. Film drama kriminal ini juga menjadi debutnya pada tahun ini. Film drama kriminal yang diproduseri oleh Jo Sung Hwan itu berkisah tentang Jang Eun Ha yang diperankan oleh Park So-dam, seorang sopir taksi dikenal berani, tangguh, dan bertanggung jawab. Suatu hari ia mendapat permintaan untuk menjemput kliennya yang berusaha kabur ke luar negeri karena kasus judi. Film Special Delivery digarap dan ditulis oleh sutradara Park Dae-min yang sebelumnya sukses dengan film Sondal The Man Who Sails the River. 입만 넣으시면 돼. 아까는 여기 자네가 한 번쯤 들어봤을 거야. 경찰 뒤를 캐라는 말씀이십니까? 4. The Policeman Lineage.
The Policeman Lineage adalah film drama kriminal asal Korea Selatan garapan sutradara Lee Kyu-man. Film ini diadaptasi berdasarkan novel Keikan no Chi oleh Jo Sasaki yang terbit bulan Mei 2006 dalam majalah sastra Soseishu Shincho. Film berdurasi 119 menit ini didistribusikan oleh S-Maker Movie Works. The Policeman Lineage dibintangi oleh Cho Jin-woong, Choi Woo-sik, Park Hee-sun, dan sejumlah aktor dan aktris lainnya. Menceritakan kisah penyelidikan berbahaya oleh unit investigasi regional. Mereka diketahui menerima sejumlah besar uang dari sumber tak diketahui. Seorang perwira polisi berprinsip menerima tugas untuk mengamati mereka secara diam-diam. Film ini telah rilis tanggal 5 Januari 2022 lalu. Tiga, Emergency Declaration. Bergenre aksi dan thriller, Emergency Declaration mengisahkan pendaratan darurat sebuah pesawat dengan tujuan akhir ke Hawaii. Dikarenakan di tengah perjalanan, pesawat mereka menghadapi bencana di udara. Disutradarai oleh Han Jae-rim, serta dibintangi oleh Song Kang-ho, John Do-yeon, Lee Byung-hun, juga Kim So-jin. Dalam film ini, Song Kang-ho berperan sebagai detektif yang menyelidiki kecelakaan tersebut. Sedangkan aktris John Do-yeon adalah seorang jenderal. Lee Byung-hun berperan sebagai ayah dengan fobia pesawat terbang. Kemudian aktris Kim So-jin sebagai pramugari. Film ini telah melakukan premier pada Juli 2021 di Cannes Film Festival dan akan segera dirilis secara teatrikal pada tahun 2022. Film ini mengalami penundaan jadwal rilis yang awalnya tanggal 22 Januari 2022. Hal ini dikarenakan semakin maraknya kasus positif COVID-19 di Korea Selatan. 지키고 있을게! 2. The Pirates: The Last Royal Treasure. Film ini adalah film petualangan sejarah Korea Selatan yang akan datang. Disutradarai oleh Kim Jong-hoon dan dibintangi oleh Kang Han-neul dan Han Hyo-joo. Penerus dari film The Pirates 2014 ini menceritakan tentang petualangan bajak laut yang berkumpul di laut dan mencari harta kerajaan yang telah hilang tanpa jejak. Film ini dijadwalkan rilis secara teatrikal pada tanggal 26 Januari 2022. Menceritakan kisah sekelompok orang yang berkumpul di kapal untuk menemukan harta terakhir keluarga kerajaan Goryeo yang menghilang tanpa jejak setelah kerajaan digantikan oleh Joseon. Kang Han-neul akan mengambil peran sebagai pemimpin tentara bernama Woo Mu-chi yang memproklamirkan diri sebagai pendekar pedang terbaik Goryeo. Satu, The Moon. The Moon akan didistribusikan oleh CJINM. Sutradara di balik suksesnya film franchise Along with the Gods, Kim Hyung-hwa akan kembali dengan genre fiksi ilmiahnya di film ini. Walaupun belum ada tanggal pasti, namun The Moon dipastikan akan rilis tahun ini. Dengan menampilkan bintang-bintang ternama seperti Sol Kyung-koo, Kim Hee-ae, dan Do Kyung-soo atau Dio EXO. The Moon adalah film Korea Selatan pertama yang mengangkat tema luar angkasa. Plot menarik akan dihadirkan dalam film ini, di mana menceritakan tentang Sun Woo yang diperankan oleh Dio, seorang anggota kru luar angkasa yang ditinggalkan sendirian di luar angkasa. Sementara itu, Sol Kyung-koo akan berperan sebagai Jae-guk, mantan kepala pusat luar angkasa yang berjuang untuk menyelamatkan Sun Woo. Film ini pun menjadi salah satu film yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar, terutama mereka yang telah menantikan Dio untuk kembali berakting setelah kembali dari wajib militer di awal tahun 2021. Nah, itulah tadi film Korea paling ditunggu di tahun 2022 versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.